kita akan kembali melihat kondisi daerah lainnya yang terdampak pasca gempa bersama rekan kami Mujib, masih berada di Desa Ciberem di sana. Mujib, bisa Anda jelaskan saat ini Anda melaporkan dari titik longsor yang di sebelah mana di daerah Ciberem ini? Ya, Deta dan pemirsa, saat ini saya berada di bagian bawah longsoran yang terjadi dan bisa diperlihatkan bahwa titik longsor berada di atas sekitar 40 meter di atas kami, dan saat ini petugas gabungan sedang melakukan upaya evakuasi pengangkatan jenazah yang diduga masih ada di dalam longsoran yang ada di tepi sungai. Evakuasi dilakukan dengan menyemprotkan air agar lumpur-lumpur yang tersisa di dalam mobil yang ada terjebak di bawah bisa diangkat. Ya, Deta. Baik, ada berapa mobil yang masih ada di sana dan sebelumnya ini apakah rumah warga, Mujib? Ya, praktis di sini hanya mobil yang kebetulan melintas ketika kejadian, dan saat mobil tersebut terseret terbawah hampir lebih dari 50 meter dari titik jalan, dan kemudian berada di seberang sungai, di aliran sungai, dan tertutup oleh lumpur. Jadi, dari informasi terakhir bahwa di atas hanya ada 4 rumah sekaligus warung yang saat kejadian ada beberapa orang yang sedang di dalam dan juga beristirahat. Beta. Baik, untuk mobil yang saat itu tengah melintas dan saat ini masih pencarian, apakah ada pengemudinya? Dan untuk 4 rumah warga tersebut, apakah masih ada yang hilang, Mujib? Ya, untuk rumah warga masih belum teridentifikasi, namun ada beberapa korban yang dikenal oleh warga sekitar sudah berhasil diidentifikasi saat dievakuasi pada beberapa hari sebelumnya, dan di dalam mobil ini diprediksi ada 8 jiwa yang sedang ada di dalam, yang sudah terkonfirmasi merupakan rombongan dari kepala sekolah taman kanak-kanak yang baru selesai menyelesaikan kegiatan di Cipanas dan menuju arah pulang ke Bandung. Baik, untuk proses evakuasi hari ini, apakah ada perbedaan dengan proses evakuasi hari sebelumnya? Mungkin dari segi alat ditambahkan, dari segi personil juga apakah bertambah? Ya, sebelumnya petugas masih melakukan pencarian secara manual di bagian atas, yang di bagian atas tebing yang di depan kita ini, dan karena belum membuahkan hasil, akhirnya melakukan perluasan pencarian yang berada di ujung dari aliran sungai yang berada dalam posisi paling timur longsoran. Dan saat ini petugas sedang melakukan penyisiran juga di bibir sungai untuk memastikan ada atau tidaknya korban di bawah sana. Baik. Sepertinya ada berapa pergerakan personil ke arah sana yang bertugas? Oh, bisa ditambahkan data bahwa saat ini alat tambahan yang digunakan adalah alat penyemprot. Jadi untuk menyemprot lumpur-lumpur yang mengendap di bagian-bagian yang sedang diperkirakan ada korban di dalamnya. Baik. Mujib, Anda mengatakan bahwa tadi ada perluasan pencarian dan saat ini tampaknya para personil tengah berjalan ke satu arah untuk melakukan evakuasi. Ini kenapa perluasan ini dilakukan? Apakah ada indikasi longsoran ini meluas? Ya, memang longsorannya sangat luas, Deta, dan ini adalah titik terujung di bagian hilir sungai. Di bagian hulu adalah tempat yang memang bisa saya perlihatkan sih. Bagian hulu adalah bagian yang memang longsor tapi tidak terlalu parah, dan di sana diprediksi belum sejak kemarin ada indikasi lokasi-lokasi korban, namun sudah berhasil diangkat di beberapa lokasi termasuk di bagian atas. Dan di sini adalah bagian paling bawah yang merupakan bagian hilir, dan ada potensi bahwa apapun yang terbawa dari arah atas akan bermuara ke bagian hilir ini, karena di sini terdapat sedimentasi dan juga bebatuan serta beberapa
eh, belokan yang memungkinkan untuk korban berhenti atau apapun yang hanyut bisa berhenti di wilayah sini. Gitu, Beta. Mhm. Apakah sudah ada identitas, nama-nama dan mungkin usia korban yang saat ini tengah dicari? Oh ya, identitas saat ini belum berhasil dilakukan, hanya usianya memang apa? Usianya sekitar 30 hingga 40 tahun dan juga jenis kelamin yang berhasil dievakuasi pada tadi pagi adalah 4 perempuan yang berada dalam satu lokasi yang berada di dalam mobil. Baik, jika kita lihat saat ini, kondisinya cukup, berbahaya, dikhawatirkan longsor. Apakah tidak ada imbauan untuk para evakuator di sana? Mungkin saya rasa himbauan tidak ada karena memang evakuator yang di sini adalah petugas yang sudah tersertifikasi semuanya dari Basarnas, kemudian dari TNI, serta dari Polri dan semuanya sudah tergabung dalam grup-grup relawan dan juga petugas yang memang sudah biasa melakukan kegiatan ini. Ada beberapa yang datang memang dari Jawa Tengah, kemudian dari Yogyakarta dan juga dari komunitas pecinta alam yang ini ikut membantu proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas TNI, Basarnas, dan Polri. Baik, berarti untuk mereka yang melakukan evakuasi dipastikan berpengalaman dan semoga ada kabar baik pada hari ini. Terima kasih Mujib atas Sepertinya ada laporan satu Anda. yang Ya, silakan Mujib. Sepertinya ada satu yang dicurigai sebagai jenazah dan satu ini sedang dalam penggalian dan berada di tepi sungai di sebelah kanan layar kita. Kantong jenazah sedang disiapkan. Petugas juga menghimbau warga yang ada di atas untuk menjauh dan juga relawan yang di atas karena ada potensi longsoran di tebing di depan kita ini, Beta. Baik, ada potensi longsoran di depan Anda. Lantas bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah cukup mendukung untuk proses evakuasi tersebut? Untuk sampai saat ini kondisi cuaca cukup mendukung, namun sebagian besar terutama di wilayah hulu sungai awan sudah terlihat mulai mendung dan Baik, Mujib, apakah sudah ditemukan satu orang yang diduga jenazah? ya ini sedang petugas sedang dengan menggunakan alat-alat kecil sudah melakukan memindahkan bagian-bagian tanah yang mengendap dan kantong jenazah sudah disiapkan di bagian tengah sungai di atas bebatuan. Sementara petugas di bagian atas mencoba menutupi aliran sungai yang melintasi lokasi yang dicurigai ada korban di dalamnya agar tidak terlintasi air sehingga memudahkan petugas untuk menggeserkan material tanah yang ada di atas. Proses evakuasi terhalang oleh beberapa batuan yang tampaknya menutupi arah galian dari petugas. Baik, kalau dilihat dari medannya ini tidak memungkinkan ya ada bantuan alat berat untuk melakukan evakuasi ya, Mujib? Ya, alat berat difokuskan di bagian atas untuk menghalau kemungkinan potensi ada longsoran dari level atas yang berada di sebelah kanan jalan kalau kita datang dari Cianjur ya, menuju ke arah Bogor. Di alat berat diposisikan di ujung kanan dan kiri sehingga menghalangi jika mungkin ada longsor susulan yang terjadi. Dan juga alat berat disiapkan jika ada lumpur yang terbawa ketika hujan turun. Untuk alat berat dipindahkan ke posisi saya berada saat ini, sepertinya tidak memungkinkan karena medannya memang sangat curam dan juga labil. Bahkan di tengah-tengah di atas posisi saya ini ada tebing setinggi lebih dari 40 meter yang tidak sama sekali tidak ada penghalang, entah itu pepohonan ataupun tembok sebagai penghalang. Jadi semuanya merupakan tanah gembur, tanah merah yang sangat berpotensi kuat untuk longsor jika hujan terjadi. Baik,
Mujib, apakah hingga hari ini masih ada warga yang melaporkan sanak saudaranya hilang? Saya belum mendapatkan informasi tambahan, hanya saja beberapa warga yang melaporkan kehilangan sejak hari Senin kemarin, terutama warga yang melakukan perpindahan atau bepergian ketika hari kejadian kemarin gempa, mereka memilih untuk menjadikan lokasi di Ciberem, Cijedil, Cugenang ini sebagai lokasi pencarian terakhir untuk mendapatkan kabar dari sanak familinya yang dilaporkan hilang. Seperti yang di mobil yang berhasil tadi Baik, Mujib. dievakuasi 4 orang itu merupakan hasil laporan dari mereka. Mujib, Gitu. Mujib, apakah petugas berhasil menemukan jenazah karena tampaknya sudah mulai membuka kantong jenazah? Oh, kantong jenazah dibuka itu untuk menutupi aliran sungai yang mengarah ke bawah ke lokasi penggalian yang ada di bawah yang sedang dilakukan oleh beberapa petugas. Kantong jenazah itu untuk menutupi agar air tidak mengalir ke lokasi yang sekarang sedang dicoba dibuka oleh petugas untuk memastikan apa yang ada di lokasi tersebut. Baik, jadi hingga saat ini petugas masih mencoba untuk membuka aliran dan mencari jenazah yang diduga berada di situ, Mujib. Ya, ya, Betjata. Baik, Mujib, selain faktor cuaca, apa lagi yang biasanya menjadi pertimbangan petugas pada saat proses evakuasi untuk mungkin akan dihentikan sementara sampai situasinya lebih aman? Ya, bisa saya gambarkan saat ini saya berada di posisi yang paling bawah dari lokasi longsoran. Jika kemudian hujan turun, maka bagian tebing yang ada di depan saya akan berpotensi untuk longsor. Dan kemudian jalur evakuasi dari relawan juga petugas akan sangat sulit karena posisi yang saat ini saya lintasi berada di atas tanah gembur dan sangat licin ketika hujan. Kemudian selain itu, untuk melewati posisi yang aman yang berada di atas di ujung sini, petugas harus melintasi sungai yang berpotensi untuk volume airnya akan meningkat jika hujan terjadi karena hulu berada di sebelah kiri layar kita. Jadi jalur untuk petugas untuk berevakuasi itu hampir mencapai lebih dari 150 meter hingga ke titik penyeberangan sungai dan dilanjutkan dengan perjalanan sejauh sekitar 300 meter dengan beberapa trap, beberapa level kecuraman yang berbeda yang ada di seberang saya itu. Begitu, Greta. Baik, apakah sudah ada tanda-tanda ditemukannya jenazah atau masih proses penggalian, Mujib? Ya, saat ini masih ada proses penggalian, berarti saat ini ada 2 titik penggalian, berarti yang saat ini di layar kita adalah titik penggalian para korban yang terjebak di mobil, dan satu lagi yang berada di bawah adalah titik penggalian untuk untuk korban yang tersangkut di bagian hilir sungai. Dan Baik, Mujib tetap berhati-hati pada saat melaporkan karena kami lihat memang situasi tanahnya ini rawan longsor. Jika kita lihat juga di sini tidak hanya dari petugas gabungan tapi juga ada relawan. Apakah seluruhnya ini sudah dibekali dengan alat pengaman pada saat membantu proses evakuasi? ya, untuk turun ke sini pun kita harus diwajibkan membawa alat keamanan seperti helm yang saya akhirnya bisa dapatkan, terus kemudian harus dibekali dengan masker dan juga sarung tangan untuk mengantisipasi adanya zat-zat yang tidak diinginkan di lokasi ini. Dan selain itu, petugas dibekali dengan peralatan kecil termasuk tongkat untuk menjaga agar kestabilan ketika berjalan. Dan ada petugas yang khusus membawa logistik termasuk minuman dan makanan karena untuk mobilitas ketika kita membutuhkan minuman atau makanan agak jauh dan agak lama ketika kita membutuhkan. Ya, Deta.
Baik, terima kasih Mujib atas laporan Anda. Kami akan kembali menghubungi Anda untuk melihat bagaimana kabar terbaru di sana dan juga penemuan jenazah lainnya. Terima kasih Mujib dan tetap jaga keselamatan.